Misalkan kita makan nih, simpelnya deh ya, sampai rumah tuh, ini pakai uang kamu ya, katanya. Oke. Ini aku taruh ininya, aku simpen billnya, pakai uang kamu, nanti aku potong dari gaji kamu. Nggak usah diomongin kali kayak gitu-gitu. Kayak ini tuh rumah tangga tuh apa sih gitu kan. Saya dari bangun tidur, saya bikinin dia minuman, saya beliin dia makanan. Terus nyiapin segala keperluannya buat syuting kan dengan asisten bareng. Biar semua orang tuh tahu gitu, saya tuh nggak nganggur gitu. Karena kan dengan caranya Janet ngomong di publik itu dia seolah-olah saya tuh nggak ada andilnya. Lihat-lihat dulu nih, ini maksudnya apa gitu kan? Arahnya kemana nih? Jangan, gitu ya. Karena dia minta rujuk itu seminggu setelah di acaranya Bang Hotman, yang dimana di Bang Hotman itu dikasih tahu bahwa harta dalam yang didapatkan dalam pernikahan, siapapun yang mendapatkannya atau lebih besar atau lebih kecil, itu wajib di harta bersama yang harus dibagi. Yuk buka-bukaan, saya bilang, kamu sempat dekat sama siapa? Ya udah, saya cuma jujur, saya sempat dekat sama si E, dekat sama si D, dekat sama si R. Ya mirisnya lah, secara kasarnya ya susahnya sama gue. Udah sukses, udah banyak harta sama orang. Aku tuh sebagai netizen yang punya media sosial dan suka nonton infotainment, juga denger kan kabar. Jadi kan baru cerai, terus nikah. Terus katanya bajunya nih kemarin kelihatan banget nih perutnya agak besar dikit gitu kan. Nah namanya netizen, ada asumsi. Terus gimana sih menanggapi yang katanya Jenita Janet menikah karena hamil duluan? Itu gimana? Mudah-mudahan enggak sih, itu aja sih. Mudah-mudahan ya menikah memang karena natural aja, bukan karena MBA kan gitu. Tapi kan kemarin tuh pada saat orang rame, Janet kan bilangnya, ini gue karena baru lepas KB nih spiral, emang bener? Pada saat menikah emang memang KB? Pasang KB, karena kan sekian tahun kontrak kerja, nyanyi segala macam memang tidak memungkinkan untuk hamil. Jadi masih pakai KB gitu dan ya rencananya sih 2019 harusnya hamil sih, mau buka KB. Tadinya. Oh jadi kan kalau spiral itu setahu aku, karena aku juga spiral ya, itu kan rentan waktunya panjang tuh Nah berarti Janet ini masang udah dari tahun berapa? 2012. 2012. Itu emang kesepakatan kalian? Yes. Nggak mau punya anak dulu? Ya. Itu yang minta maksudnya kayak AA dari pihak AA atau dari pihak Janet yang? Dari pertamanya ya pasti Janet lah, maksudnya kan terus saya juga ngelihat dia lagi bagus nih gitu karirnya. kan, karirnya lagi bagus. Ya udahlah saya mengalah. Terus saya juga status saya juga disembunyikan waktu itu kan. Iya sih, waktu itu kita taunya Janet single. Single, ya padahal itu enggak, kita kemana-mana berdua gitu. Ya aku kan sebagai yang ada di TV juga ngelihat emang ada AA, cuman diperkenalkan kita ya as manager, ya nggak sih, untuk segala kontraknya aja. Belum sejauh ini emang suami gue gitu. Berarti emang kesepakatan akhirnya tidak mau menikah itu karena pada saat itu karirnya Janet lagi naik. Nggak dibuka itu suami gitu. Dan tapi nggak masalah waktu itu? Nggak masalah. Oh ya udah. Terus seiring berjalannya waktu, berita yang berkembang semakin berkembang, ya nggak sih? Aku ngeliatnya juga kayak banyak berita-berita baru yang dihembuskan. Salah satunya adalah katanya gosipnya AA pada saat itu juga ada wanita idaman lain. Nah, setelah sekalian diklarifikasi di sini. Mungkin ada masih netizen yang berpikiran, iya nih kayaknya dulu dia selingkuh dulu. Nah, gimana tuh, AA? Kita sekarang bermain dengan logika. Oke. Gimana tuh? Bermain dengan logika. Jadi dulu waktu ini saksi ya, waktu dia minta talak itu saksi banyak. Orang tuanya dia, ada dari pihak saya juga, ponakan saya. Dia waktu minta cerai nggak ada sama sekali ngebahas orang ketiga. Ini logika ya, logika. Dia ngomongnya, saya udah ingin bahagia, tolong lepasin saya minta talak 3. Oke. Karena saya udah nggak bahagia sama kamu, dia bilang gitu kan. Satu. Yang kedua, ketika masukin gugatan ke pengadilan, tidak ada yang namanya orang ketiga. Padahal kalau dia masukin, logikanya nih, sebagai orang normal ya masukin lah.
masukin supaya apa? Ketok palu langsung. Iya. Nggak perlu berlarut-larut sampai 6 bulan kan akhirnya perceraian. Karena memang nggak ada, itu dibuat-buat gitu. Nah, Ya sih kenapa? ya. Kenapa dia sekarang memunculkan isu itu? Nah menurut Aa tuh kenapa? Untuk biar saya drop secara mental dan saya dibully orang, akhirnya saya mundur dari gonogini gitu kan. Padahal gonogini itu kan sudah ada aturan hukumnya. Setiap perceraian ini harus ada Pembagian yang rata. harus ada, ya harus gonogininya harus Iya. ada gitu kan setiap perceraian gitu. Karena harta yang didapatkan selama pernikahan. Oh jadi menurut Aa, berita yang sekarang lagi dihembuskan sampai netizen juga ikut berpikir kayak gitu, supaya capek aja gitu ya. Ya udahlah gue mundur aja, gue ikhlasin lah, udah capek nih gue gitu kali ya. Jadi biar saya capek secara mental gitu kan, secara pikiran gitu kan. Ini apalagi sih? Padahal enggak ya, karena enggak tuduhan-tuduhan. ngelakuin ya maju aja ya. Ya, jadi gini, saya juga mau buka sedikit lah ya. Oke lah, dia udah fitnah saya, gitu fitnah. Saya buka aja di sini. Nah, ini dia. Saya buka aja, nggak usah jauh-jauh. Aa akan Ini memberikan- faktor-faktor pendukung di mana dia suka nggak jujur gitu. Ini ada di salah satu media online. Dituliskan, sebelum dia menikah dengan Alif, dia sudah cari uang dengan cara bernyanyi dari kampung-kampung di Jawa Barat, ucap Haposan pengacaranya. Semakin populer, dia baru hijrah ke Jakarta dan makin naik karirnya. Menurut Janet, dia sampai ke Jakarta, karirnya melonjak, dia belum menikah dengan Alif. Itu aja udah bohong kan? Padahal di sini Saya nikah dari 2010, dia ke Jakarta 2013. Sebagai informasi, Alif mengajukan gugatan harta goni berupa rumah di Paramount Land Gading Serpong dan lain semua. Dia ngomongnya saya minta semua. Padahal Mas Alif cuma pengen ya udah dibagi rata aja sesuai dengan aturan yang ada. Enggak, justru cuma sepertiganya. Oh. 30%-nya aja saya minta. Mas Alif cuma minta 30%. 30%-nya aja saya minta. Nggak harus 50-50 Nggak ya? harus, cuma si JJ waktu itu saya WhatsApp. Dia yang minta udah ke pengadilan aja katanya. Ternyata itu dipakai dia buat cari panggung. Supaya dia bisa playing victim, supaya dia bisa nyerang saya, nangis-nangis yang dramanya itu, saya buka aja di sini. Akhirnya bisa nyerang pribadi saya gitu. Itu aja sih, intinya sih ke situ. Termasuk yang masalah perselingkuhan ini karena saya juga sudah cross check. Memang awalnya susah banget ngakunya nih anak. Kenapa kamu tega ngomong ke saya? Ngomong saya selingkuh sama kamu? Saya bilang. Dia bilang, udah ada WhatsApp-nya di sini. Terus dia jawab apa? Jawabnya gini. Ya habisnya jahat sama aku, dia bilang. Jahat apa? Saya bilang. Udah fitnah aku, katanya. Loh, fitnah apa? Saya bilang. Fitnah aku bahwa aku itu suka nyosor-nyosor ke AA. Suka genit-genit ke AA. Suka pernah minta dinikahin sama AA. Padahal itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? TJJ katanya. Astagfirullah. Oh, caranya gitu, saya bilang. Jadi ngadu domba kali ya? Ngadu domba, dikomporin dulu nih. Si orang ini kan anak polos, orang Jawa. Anak kecil umur 21. Masih berpolos tuh anak. Dikomporin dulu, komporin sampai panas emosi, baru ngomong. Tolongin saya. Dia bilang gitu. Karena apa? Alif minta gonogini. Tolongin, sok kamu ngomong gini, saya rekam. Biar tunjukin ke Alif, padahal dia tunjukin itu buat ke media. Ini ya masih ada WhatsApp-nya, kalau nggak percaya. Tapi saya nggak mau tunjukin namanya ya. Iya. Ini ada. Tuh. Jadi AA tuh sekarang ada di sini, semua omongannya berdasarkan bukti. Ya, jadi di sini tuh tidak ada menyudutkan atau memfitnah siapapun karena setiap AA ngomong kasih statement itu buktinya juga ditampilin. Aku tuh ya jujur jarang-jarang punya bintang tamu yang mau terbuka ini loh. Jadi ya mungkin ya sebenarnya emang niatnya ya nggak begitu juga ya nggak pengennya. Cuma ya ini kan dia jatuhnya udah fitnah kan. Iya sih. Ya ini juga bisa balik lagi ke dia jatuhnya. Kalau misalkan dia serang terus keluar saya begini begitu, ya ini bisa saya laporkan pencemaran nama baik dan fitnah kan. Lagi megang bukti, aduh bahaya banget. Gimana gak kesel orang Alif aja fitnah aku, dibilangnya aku yang nyosor-nyosor. Ya mana aku tahu kalau itu cuma permainan dan caranya teteh, dia ngomong kayak gini.
Ya, jadi melibatkan pihak lain juga ya melibatkan pihak lain iya. untuk nyerang saya. Iya, untuk ya udah kepentingannya apa nih biar semuanya nggak terjadi gitu apa yang biar gonogininya nggak lepas iya. ke saya. Intinya sih itu. Iya. Itu rumah ya saya kasih tahu aja ya. Itu rumah yang di Pondok Gede itu masih cicilan. Otomatis saya nurusin cicilannya kan. Cicilannya masih sisa banyak gitu kan. Jadi itu secara nominal jauh banget dari semua asetnya yang dia pegang sebetulnya. Dari mobil saya yang paling rendah nilai-nilainya, rumah yang masih cicilan, terus motor saya. Jadi 3 item itu sekitar 25%-an dari semua harta bersama. Tapi kalau dia mau ke pengadilan ya mau nggak mau ya hakim menentuin nanti kan. Iya. Kalau ternyata dibagi 2 ya. Iya, saya udah nawarin loh. Saya udah nawarin loh, misalkan kita ke keluarga, kita nggak usah ke pengadilan deh, kita ke keluarga aja. Udah saya rumah aja yang Pondok Gede, gitu kan. Daripada Gading Serpong kan harganya 3,2, yang Gading Serpong 1,3 nah masih cicilan. Saya terusin cicilannya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi emang tidak ada tanggapan yang baik ya? Nggak ada. Jadi pada saat minta 3 item itu yang sebenarnya nilainya cuma 25% lah ya dari semua harta itu emang nggak benar-benar nggak ditanggepin? Jadi gini, awalnya dia itu telepon aja bapak saya, gitu. Dalam hati ini kan urusannya rumah tangga kita, jadi ke bapak kamu gitu kan. Ya udahlah, saya ngalah. Saya telepon, nggak ada respon, nggak aktif, karena kan punten bapak JJ itu sering begitu, susah dihubungi gitu kan. Akhirnya mungkin tahu nomor dari nomor telepon saya, lawyer saya lah, saya minta tolong si bang ini. Bang, saya bilang, tolong teleponin dong bapaknya JJ, soalnya JJ minta kita kekeluargaan ke bapaknya dulu. Teleponin, sama juga, nggak ada respon. Akhirnya, jadi gimana nih gini-gini nih? Aku bilang di WhatsApp kan, ya udah kami ke pengadilan aja. Ini juga ada buku chatnya, melihat. Ya pokoknya ada lah, saya sama JJ, dia yang minta saya ke pengadilan. Ya udahlah kalau gitu, saya bilang saya ke pengadilan. Ternyata dia pakai itu buat cari panggung. Dia langsung nangis-nangis di media. Saya shock, saya kaget. Padahal udah ada komunikasi ya sebelumnya. Padahal dia yang nyuruh. Oh iya. Saya shock, saya kaget. Hah? Saya bilang. Tapi AA tuh aja baru mau buka itu semua di sini ya. Baru mau ngasih tahu. Iya, maksudnya nggak, kalau AA mau cari panggung kan harusnya pada saat dia shock ya AA besoknya tampil juga. Gimana shock orang lu yang nyuruh gitu kan? Iya, saya sih diemin aja, diemin dulu. Sampai mana dia main dramanya gitu kan. Makanya belakangan saya mulai rajin klarifikasi karena itu, karena lama-lama ternyata bukan saya yang terganggu, keluarga saya juga sama, malah ibu saya juga udah lah Liv, udah nggak usah diturusin, mama malu udah gitu. Nah kan berarti benar, dia tuh niatnya ke situ sih JJ itu. Udah dapet nih, dapat mentalnya nih, udah drop, nggak usah diturusin lah gonogininya, mau malu. Masa bilang ini bukan lagi masalah gonogini, ini masalah harga diri gitu kan. Kalau saya nyerah sekarang, semua akan mikirnya saya tuh begitu beneran gitu, dan si harta yang kami kumpulkan akan lari ke pihak lain. Iya betul. Yang selama ini ya Mas Alif ada takutkan gitu. Iya, kerja kerasnya sama saya. Iya, udah banyak denger juga kan. Iya. Ya lagi-lagi kan Dir, semua itu harus ada bukti. Nggak bisa orang main tuduh ya nggak sih? Kalau misalnya sampai Mas Alif mau melakukan pengamanan ya ibaratnya ya untuk ya supaya nanti ke depannya nih jangan ada yang dirugikan lagi, itu pasti sebelumnya ada buktinya gitu. Nggak jelas iya, ada buktinya, gitu. jelas ada buktinya, banyak saksinya dan mereka mau speak up kalau ada sesuatu dari dia. Yang nyenggol aja dikit gitu ya. Udah itu selesai itu kelar. Nah, sebenarnya ya 10 tahun menikah itu kan bukan waktu yang sebentar. Yes. Ya nggak sih? Ya. Indah-indahnya juga banyak. Betul. Aku boleh nggak sih nanya sama Haha ya? Ada kenangan atau sifatnya Teh Janet yang sampai sekarang, sifat lucunya dia yang sampai sekarang tuh AA nggak pernah bisa lupa? Apa ya, dia tuh kayak anak kecil kalau di rumah tuh. Manjanya kayak saya juga seneng manjain, jadi klopnya di situ sih. Maksudnya apa namanya, kayak anak kucing. Makanya AA-nya ngomong, dianya manja gitu, saling membutuhkan gitu jadi ya. jadi ngelap kalau di kamar tuh udah aja, jadi udah apa namanya, ya udah kayak saya gini kalau di rumah gitu kan, di kamar gitu gini-gini, sapu-sapu, pijit-pijit gitu kan.
sampai ketiduran itu terjadi setiap hari dan nggak pernah berubah gitu kan. Itu yang kadang kangen ya. Maksudnya itu hal-hal yang seperti itu sih gitu kan yang manjaknya dia ya ayah. Manjaknya dia gitu kan. Terus dia itu apa ya? Dia itu unik. Uniknya gimana? Uniknya itu nggak ada yang kayak dia gitu, maksudnya cara nyanyinya terutama ya. Suaranya itu punya karakter ciri khas. Wajahnya juga punya karakter ciri khas. Jadi itu yang apa namanya bikin dia mungkin bisa sukses juga gitu kan. Selain kerja sama ya yang bagus tim dengan artisnya, juga ya dia memang kelebihannya dia punya karakter yang spesial gitu. Jadi makanya bisa punya jalur sendiri di keartisan gitu. Tapi kalau sekarang sedih-sedihnya udah lewat, udah mulai ikhlas ya. Udah masih ada kesedihan nggak? Tapi atau udah, masih ada kadang-kadang kalau ngelihat dia masih ada sedih atau dia udah bahagia sama yang gitu atau udah di mana level keikhlasannya? Lebih ke miris ya. Lebih ke miris ya. Maksudnya dulu saya dengar dari dia sendiri ya. Kalau sama si Mister ini katanya, si Mister D ini, udah kamu nggak usah nyanyi lagi, kamu di rumah aja gitu. Kamu di rumah aja, biar saya yang cari uang buat kamu kan gitu, hebat banget kan. Terus sekarang begitu kenyataan. JJ masih warawiri kesana kesini, dan nih si Mister ini ngikutin kemana-mana. Ngikutin kemana-mana dan bertolak belakang ya, dan pakai aset kita gitu, nggak pernah sih pakai aset jadi aduh ya maksudnya kenapa jadi ngomong gibah gini ya kenyataannya seperti itu jadi ya miris, saya sih ngeliatnya suka miris. Maksudnya dia kan kayak menunjukkan bahwa kemesraan gitu kan di Instagramnya, di storynya. Saya kadang-kadang suka lihat maksudnya ini orang gimana sih maksudnya hubungannya di mobil, cowoknya. Saya sebenarnya paling malas nyetir, tapi buat kamu saya mau nyetir. Pas lihat, loh mobil gue itu. Lebih mirisnya ke situ ya. Mirisnya gitu, loh mobil gue itu. Waduh gitu. Maksudnya ya ngomong aja kalau misalkan kamu kenapa sekekeh ini nggak mau kehilangan harta. Kalau alasannya karena suamimu tidak bisa memberikan rumah atau mobil buat kamu, ngomong aja. Aku juga mungkin punya pertimbangan kali, oh ya udah mungkin lakinya nggak bisa beliin rumah kali, nggak bisa beliin mobil kali, ya udahlah gitu. Mungkin aku juga bisa bertimbang kayak gitu dong. Ngomong aja lah, jadi nggak usah malah nyerang saya gitu, malah fitnah-fitnah saya. Berita lain lagi. Makanya melebar kemana-mana, bikin fitnah, bikin aneh-aneh gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia merasa dibohongi, yang tadinya wah kelihatannya wah ternyata gitu. Dan udah terlanjur gitu. Iya, dan udah terlanjur. Ya ngomong aja sama aku gitu. Sore nih ternyata suamiku nggak bisa beliin aku apa-apa. Jadi tolong ikhlasin lah. Mungkin saya juga bisa punya pertimbangan kali kalau kayak gitu. Saya juga laki-laki dong gitu kan. Itu aja. Sekarang kan faktanya yang terjadi nggak gitu ya Dir ya. Jadi AA ini kekeh ya karena ada perasaan cemas juga ya nggak sih? Pasti kan di hati terdalam tuh masih ada lah rasa-rasa sayang ke teteh ya. Takut tetehnya nanti suatu hari disakitin, itu kan pasti. Betul. Ya nggak sih? Betul. Yang gitu-gitunya yang justru sekarang pikirin kan. Nih terakhir, pasti netizen juga nungguin. Sebenarnya kalau misalnya nih di depan AA ada Teh Janet yang lagi udah nggak kayak sekarang nih kondisinya lagi panas terus segala macam. Sebenarnya pengen ngomong apa sih? Silakan anggap aja di depan ini ada Teh Janet. Ya, saya bilang ya sudahilah semua dramanya gitu kan. Nggak ada gunanya. Kalau misalkan kamu sekarang cari-cari alasan, cari-cari pembenaran atas semua sikap kamu ke aku ya, itu kan balik lagi ke kamu nantinya. Itu kan bagian dari karma juga berlaku gitu loh. Jadi ya apa yang terjadi sekarang ini ya karena kamu dulu nggak bisa bersyukur. Menurutku sih kufur nikmat gitu kan, karena aku yang udah ada setiap 24 jam buat kamu, mengutamakan semuanya kamu, tapi ketika hanya satu hal kecil saja kamu ingin pisah dari aku, akhirnya sekarang yang terjadi apa? Coba
pikir lagi. Coba pikir lagi. Apa yang kamu dapatkan sekarang? Apa yang kamu jalani sekarang? Itu adalah buah dari apa yang kamu lakukan waktu itu ke aku. Itu aja. Makasih banget udah mau ngobrol banyak sama aku di sini. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang ke Dear Diary. Dear Diary. Yes. Ini tuh banyak banget akhirnya pertanyaan-pertanyaan netizen yang aduh kemana-mana akhirnya dijawab sama A di sini. Yang banyak banget aku tahu bukti-bukti yang baru A tampilkan. Betul. Belum ada di mana-mana. Belum Ada kan? belum. Makanya aku tuh berharapnya netizen udah jangan kalau misalnya punya pikiran yang negatif padahal belum tahu gimana aslinya, udah stop ya. Maksudnya kan kita nggak tahu nih sebenarnya yang terjadi kayak gimana. Betul. Aku doain supaya permasalahan ini semuanya yang harapkan yang jelek-jeleknya tidak pernah terjadi ya. Ya. Amin. Dan AA juga kedepannya mau karir, mau apapun kehidupan AA kedepannya diberi kelancaran. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak AA. Terima kasih sama-sama. Ya. Nah Dir, itu tadi perbincangan singkat sebenarnya, tapi mudah-mudahan udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang di luaran sana nih yang selama ini bener gak sih begini, bener gak sih begitu. Mudah-mudahan hari ini terjawab ya, karena AA Alif udah bersedia ngobrol bareng sama aku di Dear Diary. Dir, nanti pastinya aku akan mendatangkan lagi teman-teman yang lain yang kalian sebenarnya pengen tahu kisah cintanya atau apapun itu ya. Di kesempatan yang lain lagi pastinya di Dear Diary Info. Barengan siapa? Barengan aku pastinya, Putri Dika. Nah, aku juga nggak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kalian, like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!